Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Baik, untuk hari ini pelajarannya yaitu fikih. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki bab 2, yaitu binatang yang halal dan haram. Kalau kemarin makanan dan minuman yang halal dan haram, sekarang kita akan membahas binatang yang halal dan haram. Ingat binatang ya yang akan kita bahas. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian binatang halal. Yang kedua, dalil binatang halal. Yang ketiga, jenis binatang halal. Dan yang keempat, manfaat mengkonsumsi binatang halal. Jadi ada 4 yang akan kita bahas nanti. Silakan disiapkan buku paketnya halaman 29 dan sampai halaman 33. Nanti yang belum punya paket silakan ditulis, dicatat ya. Baik, langsung saja. Yang pertama kita membahas tentang pengertian binatang halal. Binatang yang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi, baik daging, lemak, kulit, dan air susunya menurut syariat Islam. Itu silakan kalian garis bawahi, bisa ditulis ya. Jadi binatang yang boleh dikonsumsi, baik daging, lemak, kulit, dan air susunya menurut syariat Islam. Jadi pengertian binatang halal itu ya. Hewan yang halal untuk dikonsumsi diantaranya karena mengandung gizi dan protein yang dibutuhkan dan tidak membahayakan tubuh. Jadi hewan yang halal itu yang mengandung protein dan gizi dan tidak membahayakan tubuh. Maka hewan tersebut dihalalkan. Ketentuan halal pada hewan telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan mengharamkan hewan yang telah dihalalkan oleh syariat. Jadi ketika di Al-Quran itu sudah disebutkan hewan ini halal atau di hadis sudah disebutkan hewan ini halal, maka kita tidak boleh mengharamkannya. Paham ya? Nah, itu dipahami. Jadi pengertiannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dalilnya, dalil binatang halal. Dalil binatang halal yang pertama yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Jadi semua binatang ternak itu halal hukumnya, nanti akan kita bahas di belakang. Yang kedua, dalilnya Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang bunyinya uhillal lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Jadi semua hewan yang ada di laut itu hukumnya halal. Nanti akan kita bahas di belakang. Ini dalilnya saja. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan fa'akalnahu, yang artinya pada zaman Rasulullah SAW kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Kuda pun juga halal untuk dimakan. Dan akan kita bahas nanti juga di jenis-jenis binatang yang halal. Jadi kuda itu boleh dikonsumsi. Selanjutnya, setelah kita membahas dalilnya, yang itu kita memasuki jenis binatang halal. Ya, yang pertama, binatang ternak darat. Binatang ternak darat itu hukumnya halal. Hewan darat yang halal untuk dikonsumsi diantaranya dari jenis hewan ternak kecuali babi. Jadi semua hewan ternak itu hukumnya halal kecuali babi dan sejenisnya. Babi, anjing, dan lain sebagainya itu
haram hukumnya. Contoh yang halal, unta, ya, unta, sapi, kerbau, kambing, domba, bebek dan sebagainya. Itu ada gambar kambing, ada gambar bebek, ada gambar sapi, itu semuanya halal. Halal untuk dikonsumsi. Ya, yang pertama itu binatang ternak darat. Silakan kalian tulis di garis bawah ya. Selanjutnya yang B, binatang laut. Nah, ini kamu garis bawahi, kamu catat. Semua binatang yang hidup di air, laut, sungai, danau adalah halal untuk dikonsumsi. Baik binatang tersebut mati dengan sendirinya atau mati karena sebab lain. Sabda Rasulullah SAW, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi semua hewan yang ada di laut itu hukumnya halal. Entah itu ikannya, hewannya itu dalam keadaan mati atau masih hidup. Jadi boleh dikonsumsi asalkan kalau mati itu ikannya belum rusak atau badannya itu masih utuh, itu boleh. Dan belum ada belatungnya, itu boleh, masih utuh. Walaupun tidak disembelih itu halal. Ya. Selanjutnya jenis binatang halal selanjutnya, binatang halal berdasarkan dalil khusus. Pengertian dalil khusus adalah dalil yang langsung menyebut jenis binatang tertentu. Maksudnya, kalau di Al-Quran atau hadis itu ada yang menerangkan hewan ini halal, maka itu dinamakan dalil khusus yang menyatakan hewan itu halal. Di antara jenis binatang halal yang langsung disebut melalui dalil tertentu sebagai berikut. Yang pertama, kuda. Kuda merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kuda itu boleh dikonsumsi karena Rasulullah juga pernah menyembelih kuda. Ya, sate kuda dan lain sebagainya. Asalkan cara menyembelihnya itu sesuai syariat Islam. Jadi kuda itu hukumnya halal. Ini kuda, gambar kuda. Boleh kuda ya, sate kuda ataupun dibuat apa juga boleh. Yang penting cara menyembelihnya sesuai syariat Islam. Selanjutnya, ya hewan yang halal sesuai dalilnya, yaitu keledai liar atau khimar. Itu gambarnya kamu lihat, keledai liar dalam halal untuk dikonsumsi. Keledai yang masih liar termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW tentang kisah keledai liar. Yang artinya, maka Nabi SAW makan sebagian dari daging keledai itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW itu juga pernah memakan keledai. Jadi keledai itu juga boleh. Selanjutnya yang boleh dikonsumsi atau hewan yang halal secara dalil yaitu 3, ayam. Ayam juga termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, yang artinya pernah aku melihat Nabi SAW makan daging ayam. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Lah, ayam ini sering kita konsumsi, bahkan hampir setiap hari kita memakan daging ayam. Ayam juga halal. Yang penting ingat cara pengolahannya, cara menyembelihnya itu juga sesuai syariat. Nah, ini yang 4. Belalang. Belalang merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya kami berperang bersama Rasulullah SAW 7 kali perang. Kami memakan belalang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga pernah memakan belalang ketika perang, bahkan 7 kali perang. Jadi belalang itu juga halal untuk dimakan. Tanpa disembelih pun juga
halal. Jadi ada 2 hewan yang tanpa disembelih itu halal. Kemarin apa? Yaitu ikan dan belalang. Jadi itu tadi jenis binatang yang halal. Ya, diingat-ingat, silakan kalian garis bawahi. Yang belum punya paket silakan dicatat. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir yaitu manfaat mengkonsumsi binatang halal. Apa saja manfaatnya? Yang pertama A, melatih manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang sangat besar. Jadi melatih manusia untuk bersyukur. Sudah diberi sesuatu yang halal juga harus dimakan. Jangan malah memakan yang diharamkan. Jadi harus bersyukur. Yang kedua, B, menyehatkan tubuh dan memenuhi zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh karena hewan termasuk sumber protein bagi manusia. Jadi insya Allah yang dihalalkan itu banyak zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Ya, yang penting tidak terlalu kebanyakan karena sesuatu apapun walaupun itu bergizi kalau kebanyakan tetap tidak baik untuk tubuh. Ya. Yang C, melatih manusia menjadi seorang yang bersih dan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Jadi manfaatnya yaitu melatih manusia menjadi orang yang bersih dan mengkonsumsi yang halal dan baik. Kemudian D, menenangkan jiwa sehingga hidupnya tidak gelisah. Kalau kita kesehariannya memakan makanan yang halal, insya Allah hidup kita tidak akan gelisah. Yang E, mendorong manusia untuk senantiasa berpikir positif dan kreatif. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang halal, insya Allah cara berpikir kita menjadi yang positif dan kreatif. Yang F, terakhir, menyelamatkan diri dari dosa dan siksa api neraka. Kalau kita memakan makanan halal, insya Allah kita terhindar dari dosa makanan yang diharamkan. Karena apa? Memakan makanan haram itu juga dosa. Kita nggak boleh memakan makanan yang haram. Makanan haram itu makanannya setan. Ya, kita tidak boleh ya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang hewan yang halal. Ya. Baru hewan yang halal. Yang hewan yang haram itu pertemuan yang akan datang saja. Ya, itu tadi. Silakan Ananda semuanya untuk diulangi lagi yang belum paham, diputar lagi videonya, digarisbawahi buku paketnya, dan dicatat bagi yang belum punya buku paket. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah, atau bisa japri Ustadz BA gitu ya. Nah, pesan Ustadz, marilah kita setiap hari memakan makanan yang halal. Jangan sampai sedikit pun makanan yang haram itu masuk ke tubuh kita. Karena kalau sedikit pun itu makanan haram itu masuk ke dalam tubuh kita, maka makanan haram tadi akan menjadi darah daging kita dan sulit untuk dihilangkan. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Itu saja ya yang Ustadz sampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.